Setelah bertahun-tahun mendapat penindasan di Makkah, kaum muslimin akhirnya berhijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat, ia adalah perintah Allah dan titik mula berdirinya masyarakat Islam yang merdeka. Rasulullah dan para sahabat membangun fondasi kehidupan baru, berdasarkan iman, ukhuwah, dan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansyar dipersaudarakan. Masjid Nabawi dibangun menjadi pusat dakwah, ibadah, dan musyawarah. Namun, ujian belum selesai. Kaum Quraisy tak tinggal diam melihat umat Islam tumbuh. Mereka mengancam, memusuhi, bahkan merampas harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Makkah. Disinilah datang kabar besar, izin berjihad. Sebelumnya, Allah melarang umat Islam membalas kekerasan. Tapi kini, izin itu turun melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 39-40. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 39. Izin ini bukan panggilan membabi buta, melainkan bentuk keadilan ilahiyah. Sebuah penegasan bahwa membela diri dan menegakkan kebenaran adalah bagian dari misi risalah. Mulailah Rasulullah mengatur strategi. Beliau tidak langsung berperang besar, tapi melakukan pengintaian, patroli, dan mencegat kafilah dagang Quraisy yang memanfaatkan harta kaum Muhajirin. Ini bukan pembajakan, tapi hak yang dirampas dikembalikan. Di antara peristiwa awal ini, terjadi ekspedisi-ekspedisi kecil seperti Sariyah Hamzah, Sariyah Ubaidah bin Al-Harits, dan Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua tanpa pertumpahan darah besar, namun menunjukkan kesiapan moral dan spiritual umat Islam. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa umat ini tak lagi tertindas, tapi berdiri dengan kehormatan dan aturan dari langit. Namun, satu peristiwa akan menjadi titik balik. Sebuah kafilah dagang Quraisy yang sangat besar, dipimpin oleh Abu Sufyan, sedang menuju Makkah dari Syam. Rasulullah memutuskan untuk mencegat kafilah itu, tapi Quraisy mengirim 1000 pasukan untuk melindunginya. Inilah jalan menuju Perang Badar, perang yang tak dirancang sebagai pertempuran besar, namun ditetapkan oleh Allah sebagai pembeda antara hak dan batil. Pasukan kecil kaum muslimin, hanya sekitar 300 orang, bergerak menuju lembah Badar. Mereka tidak tahu bahwa takdir besar tengah menanti mereka. Rasulullah memimpin pasukan itu sendiri. Mereka bukan tentara berpengalaman, melainkan orang-orang beriman yang hanya bersenjata seadanya. Ada yang menunggang unta bergantian setiap 3 orang, sebagian besar berjalan kaki. Perbekalan pun terbatas. Namun, keyakinan mereka tak tergoyahkan. Tujuan awal mereka bukan bertempur, melainkan mencegat kafilah dagang Quraisy yang membawa kekayaan luar biasa, harta yang dahulu milik kaum Muhajirin. Tapi berita itu sampai ke Makkah. Abu Sufyan, pemimpin kafilah, mengubah jalur dan mengirim utusan untuk meminta bala bantuan. Quraisy segera merespons. Lebih dari 1000 pasukan, lengkap dengan persenjataan dan kuda perang, dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah, berangkat menuju Badar. Mereka tidak hanya ingin melindungi kafilah, tapi juga ingin menghapus Islam dari muka bumi. Di sisi lain, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah. Beliau tidak memaksakan kehendak, meski sebagai nabi dan pemimpin. Beliau bertanya, "Berikanlah pendapat kalian, wahai manusia." Miqdad bin Amr dari Muhajirin berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, lanjutkanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah kalian berdua. Kami akan bersama engkau di kananmu, kirimu, depanmu, dan belakangmu.' Lalu berdirilah Sa'ad bin Mu'adz mewakili Ansyar. 'Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, dan berjanji untuk taat. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, jika engkau ajak kami menyeberangi lautan,
kami akan melakukannya bersamamu. Jawaban itu menggetarkan hati. Rasulullah memutuskan untuk maju, yakin bahwa ini bukan lagi tentang kafilah. Ini adalah panggung sejarah yang ditetapkan oleh Allah. Kaum muslimin pun berkemah di dekat sumber air Badar. Atas saran sahabat, Rasulullah memilih lokasi strategis dan mendirikan tenda khusus untuk pusat komando dan tempat berdoa. Malam pun tiba. Dalam kegelapan itu, Rasulullah bermunajat panjang. Dengan penuh pengharapan dan air mata, beliau mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Tangis beliau terdengar, dan Allah pun menjanjikan kemenangan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya. Aku akan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Subuh menjelang di lembah Badar, pasukan Quraisy mendekat. Jumlah mereka 3 kali lipat dari kaum muslimin, tapi langit telah menjanjikan pertolongan. Pagi itu, Rasulullah memerintahkan pasukan muslim untuk tetap tenang dan bertawakal. Barisan disusun rapi. Pasukan berada di bawah satu kepemimpinan, bukan karena kehebatan duniawi, tapi karena keimanan dan ketaatan. Rasulullah mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke arah musuh sambil berseru, "Wajah-wajah itu akan dikalahkan." Allah abadikan peristiwa itu dalam Al-Quran. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Allah menguatkan hati kaum muslimin. Para malaikat turun dari langit dalam wujud pasukan. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Ini adalah Jibril yang datang dengan mengenakan pakaian perang, memimpin 1000 malaikat." Pertempuran pun dimulai. 3 tokoh Quraisy maju ke tengah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Al-Walid. Dari pihak muslimin, maju 3 sahabat, Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits. Duel berlangsung sengit. Dengan izin Allah, ketiganya berhasil mengalahkan musuh. Lalu, pertempuran besar pun pecah. Pasukan Quraisy maju dengan penuh kesombongan, sedangkan kaum muslimin maju dengan penuh tawakal. Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Dalam Al-Anfal ayat 11, Allah berfirman, "Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai ketenangan darinya, dan menurunkan air dari langit untuk menyucikan kamu, dan menghilangkan gangguan syaitan dari kamu." Pasukan Quraisy mulai kacau. Malaikat turun membantu umat Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kaum muslimin mendengar suara cambukan dan teriakan pasukan dari langit. "Majulah, wahai Haizum," nama salah satu malaikat. Pasukan Quraisy diliputi ketakutan. Abu Jahal, pemimpin arogan yang selama ini menghina Nabi, akhirnya tewas dalam pertempuran itu. Abdullah bin Mas'udlah yang menemukan jasadnya, lalu membunuhnya atas perintah Rasulullah. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sekitar 70 orang Quraisy terbunuh dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari pihak muslimin, hanya 14 orang syahid, mereka yang gugur sebagai ahli surga, dijanjikan oleh Rasulullah. Namun kemenangan ini bukan untuk berbangga diri. Allah mengingatkan dalam Al-Anfal, "Maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Badar menjadi hari pembeda antara yang hak dan batil. Tapi ujian sesungguhnya belum selesai. Bagaimana Rasulullah memperlakukan para tawanan? Dan apa pelajaran besar yang Allah ajarkan setelah kemenangan ini? Setelah pertempuran berakhir, kaum muslimin mengumpulkan para tawanan Quraisy. Di antara mereka ada orang-orang yang dahulu menyiksa umat Islam, menghina wahyu Allah, bahkan memimpin penindasan. Namun, Rasulullah tidak membalas dendam. Beliau memperlakukan tawanan dengan cara yang belum pernah dilakukan bangsa manapun sebelumnya. Para sahabat diberi arahan, perlakukanlah mereka dengan baik. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa para sahabat memberikan roti,
makanan terbaik mereka kepada para tawanan, sementara mereka sendiri hanya makan kurma. Inilah akhlak Islam yang ditegakkan bahkan dalam kemenangan. Rasulullah kemudian bermusyawarah tentang nasib para tawanan. Umar bin Khattab mengusulkan hukuman mati bagi tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi Islam, sedang Abu Bakar mengusulkan tebusan agar mereka bisa dibebaskan dengan imbalan materi atau mengajari kaum muslimin membaca dan menulis. Rasulullah akhirnya memilih pendapat Abu Bakar dan Allah menurunkan ayat sebagai pelurusan. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menginginkan harta dunia, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 67. Ayat ini bukan celaan, tetapi pelajaran bahwa misi dakwah lebih tinggi dari kepentingan duniawi. Beberapa tawanan yang berhati lembut akhirnya masuk Islam, seperti Suhail bin Amr dan Al-Abbas. Mereka menyaksikan keadilan dan rahmat Islam secara langsung. Kemenangan di Badar bukanlah tanda kesempurnaan, melainkan awal dari proses pembersihan jiwa dan ketundukan penuh kepada Allah. Sebab, bahkan di tengah kemenangan, Allah tetap menurunkan teguran. Ketika sebagian sahabat berselisih soal rampasan perang, ghanimah, Allah segera menurunkan surah Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang rampasan perang. Katakanlah, rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak memberi hak untuk berebut dunia. Kemenangan sejati adalah tunduk kepada aturan Allah. Dalam suasana pasca perang, turun pula perintah menjaga salat dalam kondisi apapun, bahkan saat peperangan. Allah mengarahkan kaum muslimin agar tetap teguh dalam zikir dan ibadah, sebab kemenangan sejati adalah dalam takwa. Namun kemenangan ini juga mengguncang kaum munafik di Madinah. Mereka yang selama ini menyamar dalam barisan Islam, mulai menunjukkan wajah sebenarnya. Perang Badar mengubah banyak hal. Kemenangan kaum muslimin atas pasukan Quraisy yang 3 kali lipat lebih besar membuat kota Madinah gempar. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka yang sebelumnya mengira Islam hanya gerakan kecil, kini harus menerima bahwa kekuatan baru telah muncul. Begitu juga dengan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh suku Khazraj yang hampir diangkat menjadi raja sebelum Rasulullah hijrah, adalah pemimpin utama kemunafikan. Ia menyatakan Islam secara lisan, tapi hatinya penuh kebencian. Kekalahan Quraisy di Badar membuatnya semakin gelisah, sebab Islam kini benar-benar menjadi kekuatan yang nyata, baik secara ruhani maupun militer. Allah membuka kedok mereka dalam Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Kaum munafik mulai menyebarkan keraguan di tengah kaum muslimin. Mereka meremehkan kemenangan di Badar, mempertanyakan keputusan Nabi, dan mulai menyebar gosip di tengah masyarakat. Ujian dari dalam ini jauh lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Di sisi lain, Rasulullah tetap tenang. Beliau tidak langsung menyingkap nama-nama mereka, karena wahyu dari Allah mengajarkan untuk memperlakukan mereka sesuai zahirnya, selama belum ada bukti nyata yang merusak kesatuan umat. Namun, Allah terus menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan. Surah Al-Munafiqun pun turun di kemudian hari sebagai peringatan keras terhadap penyakit nifak. Ujian ini mengajarkan kaum muslimin untuk memurnikan niat, memperkuat jamaah, dan membedakan antara ketaatan yang sejati dengan kepura-puraan. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, agar Allah membedakan orang-orang yang benar imannya dan orang-orang munafik. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 179. Inilah pelajaran penting pasca Badar. Bukan hanya musuh dari luar yang harus diwaspadai, tapi juga kelemahan dari dalam. Maka setiap muslim harus terus muhasabah. Adakah dalam diri ini tanda nifak?
Apakah kita taat ketika diuji atau hanya ketika menang? Sementara itu, Quraisy di Makkah tidak tinggal diam. Mereka meratap atas kekalahan di Badar dan bertekad membalas. Abu Sufyan, kini menjadi tokoh utama Quraisy, mulai menyiapkan kekuatan untuk menebus kekalahan mereka. Madinah belum lama mengecap kemenangan, tapi awan perang kembali menggumpal di ufuk. Quraisy bersumpah akan menumpahkan darah di medan baru. Kemenangan di Badar membuat pasukan Quraisy terluka berat. Kehormatan dan harga diri mereka tercabik. Abu Sufyan, pemimpin kafilah yang lolos dari pengepungan, segera mengumpulkan pasukan baru. Mereka bertekad membalas kekalahan dengan kekuatan penuh. Maka berkumpullah sekitar 3.000 pasukan Quraisy dengan peralatan lengkap. Berbeda dari Badar yang jumlah pasukan muslimin jauh lebih sedikit, kali ini kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 700 orang. Kondisi ini membuat umat Islam menghadapi ujian berat. Apakah mereka akan tetap teguh di jalan Allah? Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan penduduk Madinah. Beliau menegaskan bahwa ini adalah ujian dari Allah dan tugas mereka adalah taat dan bertawakal. Namun tidak semua menerima perintah dengan sepenuh hati. Ada yang takut dan ragu, bahkan sebagian kecil memilih mundur. Rasulullah tetap memimpin dengan penuh kesabaran dan semangat. Perang Uhud pun menjadi medan ujian iman dan disiplin. Dalam peperangan ini, pelajaran penting tentang ketaatan diperlihatkan. Pasukan pemanah yang diperintahkan untuk menjaga posisi strategis di bukit, sebagian meninggalkannya saat melihat kemenangan hampir pasti diraih, menyebabkan pasukan muslimin diserang balik. Kekalahan yang dialami bukan karena kekuatan musuh yang lebih besar, tetapi karena ketidaktaatan terhadap perintah Rasulullah. Namun, Rasulullah mengajarkan bahwa ujian dan kesulitan adalah bagian dari proses penyucian jiwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Perang Uhud mengajarkan umat Islam agar tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tapi juga menjaga keimanan, disiplin, dan kesabaran dalam ujian. Pasca Uhud, umat Islam menghadapi luka dan duka, tetapi juga pembelajaran berharga untuk melangkah maju. Bagaimana umat ini menyikapi kekalahan dan persiapan menghadapi ujian berikutnya. Setelah pertempuran yang pahit, suasana Madinah dipenuhi kesedihan. Banyak sahabat tercinta gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur sebagai syuhada dan menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Namun, Rasulullah tidak membiarkan kesedihan itu menjadi alasan putus asa. Beliau mengumpulkan umat untuk menguatkan hati dan memperteguh keimanan. Rasul mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari proses penyucian jiwa dan kematangan iman. Dalam suasana penuh hikmah itu, Allah menurunkan ayat penghiburan dan nasihat. Barang siapa yang menyerah setelah mendapat petunjuk, maka setan akan menyesatkannya dan menimbulkan kesengsaraan baginya di dunia dan akhirat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 155. Rasulullah juga menegaskan pentingnya persatuan dan kesabaran. Beliau mengajarkan agar umat tidak terpecah belah oleh kekalahan, tetapi justru bersatu dan belajar dari kesalahan. Para sahabat pun mulai merajut kembali semangat. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan hanya di medan perang, tapi juga di dalam hati, dalam menjaga keimanan, takwa, dan persaudaraan. Selain itu, Rasulullah mempererat ikatan dengan penduduk Madinah, termasuk kaum Ansyar dan Muhajirin, menumbuhkan rasa saling memiliki dan solidaritas yang kuat. Ujian Uhud menjadi pelajaran mendalam bahwa setiap cobaan mengandung hikmah dan kesempatan untuk bertumbuh. Dalam menghadapi musuh, umat Islam harus tetap kokoh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan moral. Sementara umat Islam merajut kembali kekuatan dalam diri dan masyarakat, musuh masih mengintai. Ancaman baru mengintai di luar Madinah dan strategi baru harus disiapkan.
Setelah kekalahan di Uhud, Quraisy tak pernah rela kalah. Kali ini mereka bersekutu dengan beberapa suku Arab yang juga menentang Islam. Pasukan gabungan itu berjumlah sekitar 10.000 orang, jauh lebih besar dari pasukan Muslim. Melihat kondisi ini, para sahabat merasa cemas. Namun Rasulullah, dengan kebijaksanaan dan wahyu dari Allah, memutuskan strategi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menggali parit besar di sekitar Madinah. Parit itu bukan hanya penghalang fisik, tapi juga simbol pertahanan kokoh dan kesatuan umat. Kaum Ansyar dan Muhajirin bersatu dalam menggali, bekerja siang malam. Semua lapisan masyarakat ikut terlibat, laki-laki bahkan wanita turut membantu. Perang ini dikenal sebagai Perang Khandaq atau Perang Parit. Musuh mengepung kota dengan harapan melemahkan semangat kaum muslimin. Namun, Parit memutus jalur serangan langsung, memaksa musuh untuk bertahan dan menunggu. Selama pengepungan, Allah menurunkan bantuan berupa badai angin kencang dan hujan deras yang melumpuhkan pasukan musuh. Rasulullah mengingatkan kaum muslimin untuk tetap sabar dan bertawakal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan apabila kamu dilempari dengan sesuatu lemparan, maka balaslah dengan yang lebih baik." Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Ujian di Khandaq menunjukkan betapa pentingnya kesabaran, kerjasama, dan strategi yang bijak dalam menghadapi musuh. Kaum muslimin tidak hanya bertempur dengan pedang, tapi juga dengan kekuatan jiwa dan solidaritas. Akhirnya, musuh yang frustrasi memutuskan mundur. Kemenangan tanpa pertempuran langsung itu memperkuat posisi kaum muslimin di Jazirah Arab. Namun kemenangan ini menimbulkan tantangan baru. Bagaimana Rasulullah membangun hubungan damai dengan suku-suku Arab dan memperkuat dakwah setelah perang. Setelah Perang Khandaq, Rasulullah memandang penting membangun perdamaian untuk membuka jalan dakwah yang lebih luas. Pada tahun ke-6 Hijriah, beliau mengajak kaum muslimin untuk melakukan umrah ke Makkah dengan damai. Namun, kaum Quraisy menghalangi. Mereka tidak ingin umat Islam memasuki kota suci tersebut. Terjadilah negosiasi di Hudaybiyah, sebuah lembah di dekat Makkah. Di sana, Rasulullah dan pemimpin Quraisy, Suhail bin Amr, menandatangani perjanjian damai yang kemudian dikenal sebagai Traktat Hudaybiyah. Traktat ini berisi beberapa ketentuan yang tampak berat bagi kaum muslimin, seperti pengakuan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan umrah pada tahun itu, dan syarat pengembalian siapapun yang keluar dari Makkah ke Madinah tanpa izin. Awalnya, banyak sahabat merasa kecewa dan mempertanyakan keputusan ini. Namun Rasulullah bersabar dan percaya pada hikmah Allah. Dan benar saja, traktat ini membuka pintu perdamaian selama 10 tahun, memberikan kesempatan dakwah yang lebih luas dan aman. Banyak suku Arab mulai mendengar Islam dan masuk Islam secara damai. Kepercayaan semakin tumbuh dan dakwah Islam semakin tersebar tanpa hambatan perang. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepada Rasul kami dan kepada orang-orang yang beriman dengan serta-merta." Al-Quran Surat Al-Fath ayat 1. Perjanjian ini menjadi momentum penting dalam sejarah Islam, bukan hanya sebagai waktu henti perang, tapi sebagai strategi dakwah yang cerdas dan penuh kesabaran. Setelah masa damai ini, perjuangan dakwah semakin berkembang pesat, hingga akhirnya Makkah terbuka bagi umat Islam tanpa pertumpahan darah. Bagaimana kisah penaklukan Makkah itu terjadi? 10 tahun setelah hijrah, Rasulullah memimpin pasukan sekitar 10.000 orang menuju Makkah untuk menaklukkan kota suci itu secara damai. Keputusan ini diambil bukan karena kekerasan, melainkan atas perintah Allah yang menunjukkan bahwa waktunya dakwah menyebar tanpa halangan. Dalam perjalanan, Rasulullah menunjukkan akhlak mulia. Beliau berdoa agar Allah melindungi kaum yang belum memeluk Islam dan tidak membiarkan kerusakan. Saat memasuki Makkah, beliau memerintahkan agar tidak ada pertumpahan darah dan memberikan jaminan ampunan kepada semua yang tidak melawan.
Makkah yang dahulu penuh permusuhan berubah menjadi kota yang damai. Kaum Quraisy yang dulu menentang, kini menyaksikan kebesaran Islam dan menerima dakwah Rasulullah dengan hati terbuka. Rasulullah memasuki Ka'bah dan membersihkannya dari patung-patung berhala, mengembalikan tempat suci itu hanya untuk Allah. Peristiwa Fathu Makkah ini menandai puncak kemenangan dakwah Islam, sebuah kemenangan tanpa peperangan berdarah, yang mengajarkan bahwa rahmat dan kasih sayang adalah jalan utama dalam menyebarkan kebenaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang memusuhi Rasul setelah jelas petunjuk itu kepadanya dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115. Kemenangan ini bukan hanya milik Rasulullah, tapi milik seluruh umat Islam. Pelajaran utama adalah bahwa kesabaran, keimanan, dan rahmat adalah kunci keberhasilan dakwah. Demikianlah kisah perang pertama umat Islam yang penuh dengan ujian, pengorbanan, dan pelajaran berharga. Dari Badar hingga Fathu Makkah, sejarah ini mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan hati dan iman. Semoga kisah ini memperkuat keimanan dan semangat dakwah kita semua.